Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 8. Dek, kamu pasti bisa. Kamu harus kuat ya sayang. Fatir tak bisa menahan tangisnya begitu mendengar arangan milik sang istri. Ia sama cemasnya dengan kedua mertuanya. Ia merasa tadi pagi sudah menyikat dan mengeringkan kamar mandi sebelum istrinya ke kamar mandi. Tetapi ini, saat ia sedang mengajar, ia malah mendapatkan telepon dan bilang kalau Rahma terpeleset di kamar mandi. Seketika itu juga ia merasa dunianya runtuh. Begitu sadar, Fatir langsung berlari menuju rumahnya. Bahkan dirinya meninggalkan kelas begitu saja. Yang ia pedulikan saat ini adalah istri dan calon anaknya. Dek, kamu pasti baik-baik saja, yakin ya sama Mas? Fatir berusaha untuk menenangkan istrinya. Ia bahkan menciumi istrinya sebelum masuk ke ruang operasi. Dok, tolong berhenti sebentar, pinta Rahma dengan napas yang sudah tersenggal-senggal itu. Dokter yang mengerti itu hanya bisa pasrah. Ia tahu kondisi pasien yang memang sudah tak memungkinkan untuk bertahan lagi. Dok, kenapa berhenti dok? Ayo, ruang operasinya sudah dekat kan? Saya mohon dok. Fatir begitu bingung kenapa dokter tersebut menghentikannya. Mas, Rahma memanggil suaminya dengan lirih. Dek, Mas mohon, adek jangan banyak bicara ya. Mas tidak kemana-mana kok. Fatir meminta Rahma untuk tidak banyak berbicara. Rahma yang mendengar itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hendak Mas, Rara mohon Mas. Rara sudah tidak kuat Mas. Rara hanya ingin minta maaf pada Mas dan Abi, Umi. Karena Rara belum bisa jadi istri dan anak yang baik. Belum bisa berbakti pada kalian. Rara mohon maafkan kesalahan Rara ya Mas. Abi, Umi, Rara sayang sekali sama kalian. Rahma sudah tidak kuat lagi. Ia hanya ingin pergi dengan tenang dan sebelum ia pergi, ia hanya ingin meminta maaf kepada semua orang. Ndak, Dok, ndak. Kamu pasti selamat. Kamu ndak punya salah sama Umi. Kamu harus tetap hidup untuk Umi, nak. Umi mohon. Farah yang mendengar itu pun semakin histeris. Farid yang bisa menenangkan istrinya. Bukan ia tak sedih, tapi ia harus kuat bukan? Kalau bukan dirinya yang menguatkan, lalu siapa lagi? Dek, Mas mohon sama kamu harus kuat ya. Demi Mas, demi adik bayi. Pinta Fatir yang sudah berlinang air matanya begitu mendengar perkataan sang istri. Rahma sekali lagi hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Waktunya sudah habis. Ia mengucapkan kalimat syahadat dengan begitu lancar walau terdengar lirih. Yai Farid, Nyai Farah, dan Ustadz Fatir yang mendengar kalimat syahadat itu sontak saja histeris. Mereka tahu bila putri atau istrinya telah berpulang dengan senyum di wajahnya yang bersinar. Rahma, tidak. Jangan tinggalkan Umi, nak. Farah yang tak sanggup ditinggalkan oleh anak semata wayangnya, akhirnya jatuh pingsan di pelukan sang suaminya. Dek, Mas ikhlas melepasmu. Semoga surga balasannya, Dek. Lirih Fatir yang hanya bisa menyaksikan kepergian istri tercintanya untuk selama-lamanya ke hadapan sang kolik. Dok, saya minta untuk istri saya tetap dioperasi saja, dok. Pinta Fatir kepada dokternya itu untuk tetap menjalankan operasi tersebut walau istrinya sudah meninggalkan dunia. Baik Pak. Dokter dengan sigap membawa almarhumah ke ruang operasi untuk menjalankan operasi sesar yang seharusnya dilakukan. Keadaan pondok pun semakin heboh begitu mendengar kabar meninggalnya Ning Rahma. Semua santri putra dan putri menjadi sedih. Mereka ikut merasakan kehilangannya Ning Rahma untuk selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucap semua orang begitu mendengar kabar meninggalnya Ning Rahma. Mereka akhirnya bekerja sama untuk membantu mengurus jenazah yang akan dibawa pulang nanti sore. Dan mereka juga minta untuk menyiapi 2 kain kafan, yaitu untuk Ning Rahma sendiri dan untuk bayinya juga. Pengurus pondok pesantren pun terjun langsung untuk menyiapi semuanya. Bahkan mereka juga sudah menyiarkan kabar duka ini kepada semua penduduk. Bahkan para ulama dan kerabat pondok pun tak luput dari kabar duka tersebut. Bahkan ada beberapa keluarga dari para santri yang datang begitu mendengar kabar duka tersebut. Tapi ada juga yang tak bisa datang karena tempatnya yang terlalu jauh atau mereka dari luar pulau itu sendiri. Nai, tolong kamu bantu merangkai bunga ya. Salah satu pengurus pondok meminta tolong pada Naina untuk merangkai bunga untuk ditaruh di atas keranda nanti.
"Naam ukhti," sahut Naina sambil mengambil keranjang bunga tersebut. Naina mulai merangkai bunga-bunga tersebut dengan telaten dan hati-hati biar jarinya tak tertusuk jarum yang ia gunakan untuk merangkai bunga itu. Sementara bagian dapur pun tak kalah repotnya. Semua santri putri juga mulai memasak untuk acara tahlilan untuk nanti malam. Tak berselang lama kemudian, mobil jenazah sampai di halaman pondok pesantren itu, dan mobil lainnya mengikuti di belakangnya. Fatir dan Bunyai keluar dari mobil jenazah tersebut, dengan Fatir menggendong mayat bayi kecil yang sudah bisa dipastikan itu anaknya. Para santri putra dan pengurus pondok secara otomatis mendekat ke arah mobil jenazah itu untuk membantu menurunkan dan menggotong jenazah untuk ke dalam. Fatir tak bisa membantu menggotong jenazah almarhumah istrinya, disebabkan dirinya yang masih menggendong bayi kecilnya yang juga mengikuti kepergian ibunya. Setelah mereka menaruh jenazah di tempat yang sudah disiapkan, semua orang pun lekas mengkerumuni jenazah dan memulai membacakan surat Yasin untuk almarhumah Ning Rahma. Bunyai yang bisa menangis di sisi jenazah anak semata wayangnya itu, hingga Bunyai lagi dan lagi terjatuh pingsan karena terlalu lelah menangisi kepergian anaknya untuk selama-lamanya itu. Fatir hanya bisa menatap kosong ke arah depan. Ia merasa separuh jiwanya ikut pergi bersama anak dan istrinya itu. Saat ini jenazah almarhumah sedang dimandikan oleh suami, ayah, dan seorang santri putri yang disuruh membantu karena kondisi Bunyai yang tak memungkinkan untuk ikut memandikan jenazah anaknya. Akhirnya terpilihlah Naina dan satu orang lagi santri bernama Amel untuk membantu memandikan almarhumah Ning Rahma. Masya Allah, begitu cantiknya dan bersinarnya Ning Rahma, ucap Naina dan Amel di dalam hati begitu melihat wajah berserinya Ning Rahma saat akan dimandikan. Setelah membaca niat memandikan jenazah khusus perempuan, Fatir dan Pak Farid, Naina dan Amel lekas memandikan jenazah dengan hati-hati karena luka bekas operasi tadi masih basah. Begitu selesai memandikan, Ustadz Fatir dan Pak Farid meminta sanak saudaranya yang masih makrum dengan Ning Rahma untuk membantunya memindahkan almarhumah ke tempat semula yang sudah disiapi kain kafannya. Saat ini, Fatir sedang menatap seduh gundukan tanah yang telah menutupi seluruh tubuh istri dan anaknya berada. Ya, jenazah bayi mereka dimakamkan bersebelahan dengan ibunya. Bayi yang berjenis kelamin perempuan itu Fatir beri nama Az-Zahra Fatimah bin Fatir Al-Sodi. Ia berusaha untuk tidak menangisi putri kecilnya dan istri tercintanya. Tetapi apalah dayanya, ia hanya manusia biasa, sedang meratapi kepergian orang terkasihnya. Hingga Pak Yai menepuk pundak dan berkata, "Ikhlaskan nak, insya Allah surga jaminan untuk anak dan istrimu." "Na'am Bi, hanya saja saya masih tidak percaya dengan semua ini. Ini berasa seperti mimpi," sahut Fatir dengan suara khas orang sedang menahan tangisnya. Bersambung, lanjut di bab 9 ya.